Polemik konser musik kampanye di masa pandemi, kita akan berbincang dengan dua narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Ada Ilham Saputra, Komisioner KPU. Selamat pagi, Mas Ilham. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kemudian juga ada Irma Darmawangsa, ini penyanyi dangdut yang sering mengisi saat kampanye. Selamat pagi, Mbak Irma. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Ilham dulu. Mas Ilham, ini koreksi kalau saya salah begitu ya. Dalam undang-undang kabarnya ada 7 metode kampanye yang dapat digunakan. Kemudian apa yang menjadi dasar dari KPU memperbolehkan konser musik di tengah pandemi? Sebenarnya kita tahu ini beresiko tinggi. Kemudian masih banyak metode lain yang bisa digunakan. Apa urgensinya, Mas? Ya, pertama ini sudah berlangsung lumayan lama ya Mbak ya, bahwa konser musik ini selalu diberlakukan atau selalu dilakukan ketika rapat umum, metode rapat umum. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan menggunakan metode lain. Tetapi memang tidak ada larangan terkait dengan rapat umum. Kalau kita melihat pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya di tahun 2017, 2018 dan 2017 dan 2018 itu dilakukan rapat umum walaupun dengan undang-undang yang sama ya. Itu kan rapat umumnya juga konser. Sama seperti kemarin ketika pendaftaran calon di beberapa tempat. Nah, itu kan juga ada konser ya. Nah, walaupun itu salah ya. Nah, kami ini kan hanya mengakomodir sebetulnya. Mengakomodir salah satu bentuk kampanye yang ada. Dan itu pun kita batasi dengan 50 orang untuk tatap muka dan 100 orang untuk kemudian rapat umum. Nah, tetapi harus baca juga di pasal di bawahnya ya, kami katakan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan tersebut harus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 ya, dan juga yang terkait dengan Kementerian Kesehatan dan juga tentu saja pemerintah setempat. Karena sekali lagi gini ya Mbak ya, dalam kampanye-kampanye kita, perda-perda pemerintah setempat itu juga berlaku. Ada soal estetika, ada soal mungkin lapangan tidak boleh digunakan untuk konser-konser tersebut, karena lapangan itu digunakan memang khusus untuk kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, kemudian juga kami kan juga memperbolehkan untuk kemudian melakukan kampanye via media sosial. Sekarang kalau Mbak perhatikan media sosial ya, media sosial ini banyak sekali artis atau band-band yang kemudian konser via media sosial. Ya, dan itu diperbolehkan, silakan saja. Nanti dalam Juknis kita akan buat lebih detail ya, bahwa kemudian kalau memang tidak boleh oleh pusat satuan tugas, maka perbolehkan saja, kita akan atur secara Juknis mereka mengkonser atau kemudian melakukan pertunjukan via media sosial. Ya, tetapi saya perlu garis bawahi juga ya, bahwa pilkada ini tidak hanya dilaksanakan di Jabodetabek atau Jawa atau daerah tentu saja yang memang punya sinyal terkait dengan kita berkampanye via media sosial. Bagaimana dengan teman-teman kita di Indonesia Timur dan lain sebagainya, tentu sulit untuk kemudian menggunakan media sosial dalam berkampanye. Oleh karenanya makanya kita atur tatap muka dan juga pertunjukan seperti tadi. Ya, Bang. Kan catatannya tadi dapat rekomendasi dari Satgas dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak sekalian aja sih dihapuskan aturan itu? Karena kan sekali lagi pun dengan protokol kesehatan itu kan masih banyak terjadi penyebaran COVID-19 gitu. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan Mas, kondisi kita ini tidak semua kemudian bisa punya internet yang baik ya. Media sosial tadi saya sudah sampaikan di daerah Indonesia Timur di beberapa tempat ya tidak memungkinkan untuk mereka kemudian melakukan kampanye via media sosial. Nah, ini tentu saja kita melihatnya jangan parsial di daerah-daerah Jawa, Sumatera dan lain-lain, tetapi juga harus kita lihat bahwa ini berlaku di 270 daerah yang banyak juga di Indonesia Timur. Mas Ilham, memang selama ini seberapa besar efektivitas kampanye melalui konser musik sehingga memperbolehkan suatu hal yang sebenarnya beresiko tinggi nih Mas? Ini harus ditanyakan kepada pasangan calon sebetulnya atau kepada konsultan ya. Tetapi memang kalau dari diskusi-diskusi kami
mereka itu penting untuk kemudian mengadakan tatap muka langsung ya. Yang namanya kampanye menyampaikan visi misi, bahasa tubuh juga tampak dan sebagainya. Ya, jadi sekali ini ya, kita bukan memperbolehkan enaknya begitu, tetapi tentu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, pengalaman kemarin ketika pendaftaran kan itu bukan wilayah KPU sebetulnya. Nah, itu yang menjadi trigger sebetulnya diskusi tentang kampanye ini. Jadi undang-undang PKPU kita sebetulnya udah diuji publik. Kita udah juga koordinasi dengan DPR ya. Nah itu sudah komprehensif sebetulnya diskusinya. Nah ketika mengeluarkan ini ya aturan kayak gini kan juga pasti sudah meminta masukan semua stakeholder yang terkait gitu. Kalau Bang Ilham tadi menyebutkan kan pilkada tidak hanya di wilayah Jawa misalnya ya dengan kasus yang tinggi, di wilayah-wilayah lain juga mereka berhak untuk berkampanye. Tapi dalam diskusinya KPU mungkin nggak keluar waktu saat itu. Kalau alasannya Bang Ilham tadi, mungkin karena di wilayah-wilayah lain itu testingnya masih rendah sehingga kelihatannya ya memang nggak terlalu banyak gitu. Apanya nggak terlalu banyak ya? Kasusnya? Apanya yang rendah? Nggak gini. COVID-nya? Kasus penyebaran COVID-nya? Iya Mas, itu kan tergantung di daerah masing-masing Mas. Namanya Satgas itu kan di daerah masing-masing, nggak harus ke BNPB Jakarta, ya. Satgas itu kan di Jakarta, di masing-masing daerah ada, jadi mereka bisa berkoordinasi sebetulnya. Tetapi tentu saja dengan masukan-masukan seperti ini, sekali lagi saya sampaikan, KPU tidak menutup mata lah. Ya, KPU akan membuat mungkin semacam juknis ya tentang bagaimana sebetulnya bisa berkampanye di media daring atau media sosial. Nah, jadi kalau memang tidak memungkinkan, silakan Anda melakukan pertemuan terbatas atau rapat umum di media daring. Dibuat sedemikian rupa, silakan saja. Itu sudah banyak praktiknya seperti itu. Tapi berarti peraturan teknisnya atau peraturan turunannya belum dikeluarkan KPU ya Mas ya? Iya, kita kan gini ya. Ini PKPU 6 dan PKPU 10 tahun 2020 yang memperbolehkan itu adalah PKPU di masa pandemik, ya. Nah, ada PKPU kampanye. Jadi PKPU 6 PKPU 10 itu adalah mengatur tentang bagaimana KPU melakukan atau kemudian menerapkan protokol COVID di masa pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada. Nah, kemudian ada PKPU kampanye nih yang sedang diharmonisasi. Nah, ini kan bisa juga kami lakukan, masukkan di situ, kami pastikan bahwa kegiatan-kegiatan kampanye via konser dan rapat umum itu mungkin bisa juga ya, tidak diberlakukan. Gitu kan? Berarti rencana akan segera dikeluarkan melihat tanggal 26 September sudah mulai kampanye kan? Iya, ya pastilah. Kita kan pasti menghitung waktu lah, Pak. Baik. Saya akan ke Mas Refli Harun, ini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Refli. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi polemik begitu Mas Refli. Kalau Anda melihat peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Pilkada, kalau tidak salah, apakah Anda melihat sebenarnya dasar hukumnya cukup kuat untuk memperbolehkan konser musik selama pandemi COVID-19, Mas Refli? Ya, kita harus membedakan antara substansi dengan sarana ya, sarana untuk melaksanakan substansi tersebut. Substansinya itu kan adalah kampanye, dan kampanye tentu hak pasangan calon agar kemudian bisa berkomunikasi dengan calon pemilihnya, kan begitu, untuk meyakinkan pemilih. Tetapi kan kita juga menghadapi masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19, yang baru saja kita dengar, bahkan ketua KPU sekalipun bisa kena juga ya, dan salah satu anggota KPU kena juga. Karena itu sebenarnya ya kita harus mengambil sikap yang paling mendasar, yaitu bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Bahwa nyawa manusia itu yang lebih utama dari apapun juga gitu. Bahkan dikatakan melanggar konstitusi demi menyelamatkan nyawa manusia pun boleh gitu ya, secara teoritis ya. Apalagi cuma sekedar undang-undang yang levelnya di bawah konstitusi. Tetapi tentu temanya bukan pelanggaran undang-undang, temanya adalah bagaimana menyelamatkan manusia dalam proses berpilkada, dan esensinya itu bisa tetap dipelihara, sarananya bisa diganti. Jadi pertemuan-pertemuan tatap muka, konser-konser dan lain sebagainya dipindahkan ke media yang tidak membahayakan nyawa manusia, ya termasuk penggunaan media sosial. Lalu kemudian ada yang mengatakan tidak setiap daerah
itu ada media sosialnya. Ya gunakan kampanye metode lain, termasuk door to door yang mungkin jauh tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan pengumpulan massa di satu tempat. Jadi menurut saya KPU harus memegang prinsip-prinsip seperti itu. Begitu. Oke. Nah, esensi menyelamatkan kemanusiaan tadi Bang Refli sempat menyebutkan. Nah, ini bisa dituangkan apakah dalam PKPU atau dalam undang-undang pilkadanya yang mungkin saja bisa direvisi di situ. Nanti kita bahas ya sesaat lagi. Kami akan kembali.